Timnas Indonesia berpeluang untuk diperkuat sejumlah pemain keturunan Grade A sebelum menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain keturunan Grade A yang bisa memperkuat Timnas Indonesia tersebut adalah Jairo Riedewald. Seperti diketahui, Jairo Riedewald pernah mengungkapkan bahwa ia terbuka kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia. Selain itu, pemain Crystal Palace ini juga sudah disebutkan menolak untuk memperkuat tim nasional Suriname. Di sisi lain, beredar rumor bahwa bakal ada pemain keturunan yang datang ke tanah air pada akhir Mei 2024. Namun, tidak diketahui secara pasti siapa sosok pemain yang bakal datang pada akhir bulan ini. Apakah mungkin sosok yang dirumorkan tersebut ternyata Jairo Riedewald dan siap untuk dinaturalisasi? Jika melihat jadwal pertandingan Jairo bersama Crystal Palace di Premier League, hal itu mungkin terjadi. Pasalnya, Crystal Palace memiliki 2 pertandingan sisa di Premier League melawan Wolves dan Aston Villa. Pertandingan melawan Wolves akan berlangsung Sabtu, 11 Mei 2024, dan melawan Aston Villa pada Minggu, 19 Mei 2024. Sehingga, Jairo tentu memiliki waktu yang leluasa untuk datang ke Indonesia karena kompetisi sudah selesai. Selain itu, di bulan Juni juga sudah memasuki waktu FIFA Match Day yang membuat pemain memiliki waktu lama untuk berlibur. Menarik untuk ditunggu, apakah Jairo Riedewald akan benar-benar datang ke tanah air dan membela Timnas Indonesia. Ole Romeni berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia WNI dan memperkuat Timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Pada Selasa kemarin, Maarten Paes telah menjalani sumpah yang menahbiskan dirinya sebagai warga negara Indonesia WNI. Kemudian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Calvin Verdonk dan Jens Raven yang juga telah hadir di Indonesia kemarin untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Ole Romeni. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela FC Utrecht telah berbicara terang-terangan. Ole Romeni masih berusia 23 tahun dan dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Meski masih mungkin menanti panggilan dari Timnas Belanda, Romeni mengaku tertarik bela Timnas Indonesia. Romeni sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu absurd, saya menerima DM pada setiap detiknya. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang. Ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, kata Romeni. Danny van Laar yang berbicara dengan Romeni di Football Premier mengaku takjub dengan bagaimana Indonesia membangun tim pada saat ini. Mereka benar-benar berusaha untuk langkah berikutnya di sana untuk mencoba menciptakan sesuatu bersama. Selain para pemain lokal Indonesia yang bermain di sana dan lahir di Indonesia, mereka mencoba menciptakan suatu gabungan dan tentu saja ada potensi untuk negara tersebut. Mereka sangat sibuk dengan hal itu. Saya tidak pernah lihat yang begini, sebuah komunitas yang bisa langsung menerima Anda, ujar Danny van Laar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membagikan momen ketika dirinya masuk ke ruang ganti pemain usai Timnas Indonesia U23 dikalahkan Gini. Sampai tundukkan kepala, ia meminta Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan jangan menangis. Timnas Indonesia U23 kalah tipis 0-1 melawan Gini dalam laga playoff Olimpiade 2024 di Paris, Prancis, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut membuat tim Merah Putih mengubur mimpi berlaga di Olimpiade. Selepas pertandingan, Erick menghampiri pemain di ruang ganti yang sedang dalam kekecewaan. Ia memberikan motivasi agar kecewanya tidak berlarut-larut. Kalian sudah kasih yang terbaik, jadi jangan menangis. Tegakkan kepala kalian. Masih panjang masa depan kalian, kata Erick Thohir. Lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut angkat topi kepada perjuangan yang ditunjukkan armada Sintayong. Erick Thohir berterima kasih kepada seluruh pemain dan staf pelatih karena sudah berjuang habis-habisan. Bahkan, Erick sampai menundukkan kepalanya di hadapan pemain. Selain itu, mantan Presiden Inter Milan itu meminta pemain bangkit menatap tantangan selanjutnya. Pelajaran yang kalian lakukan selama AFC ini, kalian bawa ke kualifikasi Piala Dunia. Kita patriot, kita fit lagi, dan saya apresiasi. Saya tunduk kepala, terima kasih, pungkasnya.
Timnas Indonesia U23 gagal ke Olimpiade setelah melewati beberapa kesempatan. Sebelum playoff, Garuda Muda juga gagal melangkah dari jalur Piala Asia U23 2024. Garuda Muda finish di peringkat keempat dalam kejuaraan itu. Rizky Ridho CS dikalahkan Uzbekistan 0-2 di semifinal. Kemudian menyerah 1-2 di perebutan tempat ketiga melawan Irak. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengabarkan kabar terbaru soal proses naturalisasi 3 calon pemain Timnas Indonesia, yakni Kelvin Verdong, Martin Paes, dan Jens Raven jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Laga pertama, Timnas Indonesia akan dijadwalkan bertemu Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni. Kemudian pada 11 Juni, giliran Filipina yang bakal menjadi lawan bagi tim asuhan Shin Taeyong tersebut. Jelang menghadapi pertandingan nanti, PSSI serius untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia agar tampil optimal. Salah satu caranya adalah dengan menaturalisasi pemain keturunan seperti Kelvin Verdong dan Jens Raven. Arya Sinulinga mengaku PSSI sangat percaya diri Timnas Indonesia akan bisa memetik kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut. Kami pede lawan Filipina, lawan Irak ada Tom Haye, Porat Mangoen, dan Jay Idzes, ujar Arya. Selain itu, beberapa pemain keturunan yang saat ini sedang dinaturalisasi terus diupayakan oleh PSSI agar cepat selesai. Termasuk Martin Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Martin Paes kita lihat karena ada tahapan lebih lanjut, kata Arya. Sementara itu, Arya pun mengungkapkan bahwa naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven masih terus berlanjut. Keduanya diharapkan sudah bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni nanti. Kita kejar, makanya harus sukses. PSSI nggak pernah janji berjuang dulu nanti tiba-tiba muncul, katanya.